Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Samsung Galaxy A26 5G. Bodi belakang sih feel-nya malah ninggu banget ya, cakep. Tapi pas kita ngelihat bagian depan, ini aura malam Jumatnya tuh berasa banget. Ya gimana nggak berasa, harga hampir 4 juta, dimana HP-HP lain tuh udah pakai punch hole display, Samsung A26 ini masih pakai Pony Water Drop. Yang bikin HP ini tuh berasa kayak HP 1-2 jutaan. Ini juga sepakat sama bezel yang super duper tebel plus nggak simetris juga ya. Yang bikin kita tuh harus sering-sering pakai tema atau wallpaper yang serba gelap buat nutupin hal-hal tadi. Dan satu hal yang paling membagongkan ya, saking gemesnya saya sama Pony Water Drop di HP ini, saya tuh sampai baru ngeh ya, kalau speaker atasnya di sini tuh nggak ada. Ya artinya HP ini tuh nggak punya speaker stereo. Why Samsung, kenapa ini dihilangin gitu? Padahal ya dulu di A25 tuh capek-capek diusahain ada speaker stereo. Di A26 malah dihilangin. Tapi ya buat yang nggak terlalu peduli speakernya mau ada 1 atau 2 biji, atau nggak terlalu peduli sama Pony Water Drop-nya yang kerasa ketinggalan zaman banget, jujur aja sih, layar Super AMOLED di HP ini tuh masih one of the best ya, dari HP di harga 3-4 juta lainnya. Warna gojrengnya tuh apa ya, kelihatan mewah gitu, dan dipakai di luar ruangan juga masih nampol banget brightness-nya. Terus masuk ke menu utama, kita langsung disuguhin sama One UI 7 terbaru yang tampilan juga udah lebih seger. Yes, ini software yang bakal berkembang sama kamu sampai 6 tahun ke depan. Update sepanjang ini juga bikin Samsung A26 tuh berasa HP baru terus ya setiap tahun dengan fitur-fitur barunya One UI. Nah, One UI 7 di Samsung A26 ini juga punya fitur dan tampilan baru kayak di Samsung A36, A56, bahkan Samsung S25 series. Mulai dari quick setting yang lebih customable, terus widget yang lebih menarik, lock screen yang operable, dan fitur-fitur AI bawaan yang juga udah makin pinter. Tapi tetap sih, ada limitasi di HP ini yang lagi-lagi bikin kita sadar kalau ini tuh Samsung seri A kepala 2. Bukan kepala 3, kepala 5, apalagi Samsung seri S. Ya, jadi kalau kita buka Galaxy Store di Samsung A26, terus kita cari Good Lock, di HP ini tuh nggak ada. Ya Samsung kayaknya masih belum ikhlas ya ngerilis Good Lock buat Samsung seri A kepala 2. Karena di A3 atau A5 tuh jelas sudah ada. Tapi kalau di A2 termasuk A26 yang terbaru ini tuh masih nggak ada. Nggak ada di sini bukan berarti nggak bisa ya. Sebenarnya kita bisa ngakalin pakai yang namanya Find Lock. Kita bisa download dari Play Store ya, itu Find Lock. Nah Find Lock ini tuh semacam jembatan sebenarnya buat kita bisa nginstal aplikasi-aplikasi ajaib yang ada di Good Lock kayak Home App, Navstar, terus Clockface, dan masih banyak lagi. Soalnya sayang aja gitu, udah pakai One UI 7, tapi kita nggak bisa maksimalin kustomisasi lewat Good Lock tadi. Karena ya di update One UI 7 yang terbaru ini tuh ada satu plugin Good Lock yang saya suka banget ya, yaitu lewat Home App, dimana kita bisa modif home screen kita suka-suka lewat DIY Home. Terus fitur-fitur AI-nya juga naik kelas banget ya. Sekarang di HP ini juga udah bisa circle to search yang gak cuma nyari info apapun dari teks atau gambar, tapi juga udah bisa ngenalin musik random yang kita dengar di TikTok atau Instagram Reels. Objek erasernya juga kepake banget buat ngehapus objek jadi lebih rapi. Dan ada AI Select yang bisa nge-copy teks dari video atau bikin animasi GIF dadakan dari klip lucu di TikTok. Nah, bisa ngejalanin fitur-fitur AI yang mantep kayak gini tuh tentu gak lepas dari mesin performa yang dipakai ya. Ini Samsung A26 udah pakai mesin Exynos 1380. Mesin yang sama dipakai di Samsung A54, terus turun ke Samsung A35, dan sekarang dilungsurin ke Samsung A26. Mungkin next tahun depan dipakai di Samsung A17 kali ya. Kayak nggak habis-habis ini chipset. Ya sebenarnya kalau kita ngelihat Exynos 1380, chipset yang ya lumayan dibenci sama netizen ya, karena judulnya Exynos. Sebenarnya performanya sendiri sih udah cukup oke gitu untuk HP di harga 3-4 juta. Kayak di sini kita pakai buat mabar PUBG Mobile, udah bisa dapat animasi yang mulus bin smooth di 60 fps. Dan 60 fps-nya tuh nggak cuma cakep di awal-awal doang ya, ini dipakai main beberapa kali juga masih stabil di 60 fps, nggak bakal turun atau nggak bakal goyang. Gyronya juga udah hardware ya, jadi kalau mau aiming juga udah nggak berasa delay. Terus respons layar juga satset banget, ini kepake banget buat Anda yang sering pakai tombol-tombol banyakan ya, atau pakai lebih dari 4 jari. Ini respons atau touch sampling rate-nya tuh ada di kisaran 240 Hz, yang mana ini udah aman banget buat ngabar PUBG Mobile. Lanjut dipakai buat push rank Mobile Legends juga udah cakep ya. Ini udah bisa pakai grafis rata kanan atau ultra. Cuma untuk frame rate-nya emang dibatasin mentok di 90 fps aja alias super. Sebenarnya 90 fps di sini cukup sweet spot ya. Artinya
kita masih bisa dapat animasi yang mulus, tapi konsumsi baterainya tuh nggak terlalu boncos lah. Dan yang paling penting tuh performanya juga masih stabil. Ini saya pakai buat push rank sekitar 2-3 match nonstop ya. Ini masih aman banget, performanya tuh masih di pucuk, masih 90 fps. Genshin Impact di Samsung A26 juga masih playable ya, tanpa harus nurunin ke grafis yang paling burik. Nah ini saya main di medium 60 fps aja udah paling pas. Smoothnya masih dapat, grafisnya juga masih cakep. Dan rata-rata bisa dapat sekitar 44 fps, yang mana segini tuh masih sangat-sangat playable. Nah kalau naik di highest ini baru mulai ngos-ngosan ya, cuma dapat di kisaran 30-an fps doang. Dan buat saya frame rate segitu sih udah mulai nggak enak mainnya. Nah di sini langsung saya pakai mode performa ya dari Gen Booster bawaannya. Dan sebenarnya sih enak-enak aja gitu ya, lebih lepas performanya. Cuma emang suhunya tuh jadi gampang anget. Jadi kalau pengen mainnya agak lamaan, mending saran saya sih pasangin kipas aja atau fan cooler, dimana performanya tuh masih naik tipis-tipis dan bisa dapat hampir 50 fps yang lebih smooth lagi. Ya intinya sih nggak ada yang perlu dicemasin soal suhu sama baterai, meskipun chipset ini pakai Exynos. Karena dengan baterai yang masih konsisten di 5000 mAh, konsumsi baterainya tuh menurut saya masih aman banget ya buat dipakai seharian. Kayak ini saya geber buat push rank Mobile Legends sekitar setengah jam, baterainya tuh paling cuma turun sekitar 7-8%. Atau dipakai buat maraton streaming 2 jam nonstop, itu baterainya paling kemakan sekitar 12%. Ya paling ngecasnya aja sih yang lumayan PR ya. Udah beli chargernya terpisah, ngecasnya juga nggak kenceng-kenceng banget. Nah ini saya pakai charger Samsung yang 25 watt ya, mentoknya emang segini doang. Ini ngecas dari 10% sekitar setengah jam itu dapat 50% atau setengah isi baterai. Dan sampai benar-benar penuh itu nyaris 1,5 jam. Oke lanjut, kalau buat konten kameranya gimana nih? Ya Samsung A26 ini pakai triple kamera ya. Kamera utama 50 megapiksel dengan OIS. Dan sensornya ini ISOCELL GN1 yang udah lumayan jadul sih. Terus ditandemin sama ultrawide 8 megapiksel dan satu kamera makro bin gabut yang bakal jarang Anda pakai. Kualitas kameranya emang Samsung banget. Karakter warna gonjreng tapi nggak yang too much, terus detailnya cakep. Cuma HDR-nya aja sih yang masih kurang konsisten. Mungkin next bisa dibenerin lagi ya lewat update software. Termasuk shutternya juga yang khas Samsung mid-range banget di sini. Nggak bisa diajak sat-set. Jadi ya kurang enak sebenarnya buat foto-foto objek yang geraknya tuh lumayan aktif. Tapi so far saya suka banget sama processing warnanya yang cukup konsisten ya. Karena nggak cuma cakep di kamera utama doang, tapi juga di kamera ultrawide-nya. Paling beda detailnya aja sih. Kalau di ultrawide tuh dia lebih kasar dikit. Tapi ya jatuhnya tuh tetap bagus ya kalau kita ngelihat di layar HP yang kecil kayak gini. Terus buat foto-foto malam juga masih aman ya. Di sini OIS-nya tuh ngebantu banget buat ngejagain kameranya tetap stabil pas ngabadin momen yang cahayanya kurang. Paling warnanya aja sih yang mulai turun tipis-tipis. Jadi mending langsung pakein mode malam aja nih buat ngejaga warna dan detailnya tetap paripurna. Cuma ya itu tadi sih, shutternya emang nggak bisa diajak sat-set. Karena di mode biasa aja kerasa lelet, apalagi di mode malam yang emang ada processing tambahan di background. Oke, kalau dipakai buat ngevlog tipis-tipis, kamera depan Samsung A26 ini udah cukup oke ya. Ini saya pakai rekam sambil jalan tuh masih berasa cukup stabil. Dan angle-nya tuh lega nih, enak banget. Tangan saya nggak perlu terlalu maju yang ke depan banget. Kalau diarahin ke backlight, belakang agak hitam dikit sih. Nggak yang ngasih highlight yang lebih di muka. Terus enaknya pakai HP Samsung tuh meskipun seri A ke bawah 2 juga udah bisa pindah-pindah lensa ya atau multi lens kayak gini. Nah ini bisa langsung tanpa kita harus matiin perekaman videonya. Ini kamera utama, terus kalau kita pindahin ke kamera ultra, tuh masih berasa ada jedanya sih. Ini ultrawide-nya lega banget ya, khas HP Samsung. Ini kalau pakai multi lens, resolusi dan frame rate-nya bakal dikunci di Full HD 30 fps semuanya. Dan ini bukan kemampuan maksimal dari kamera utamanya sih, karena kamera utamanya bisa ngerekam sampai 4K 30 fps. Ntar kita cobain. Nah ini kalau kamera belakangnya kita set ke yang paling maksimal ya, di 4K 30 fps. Dipakai rekam sambil jalan sih masih kerasa goyang tipis, cuma masih bisa ditoleransi lah ya.
stabilnya segini tuh masih cukup oke, meskipun dipegang pakai tangan doang. Terus kalau kita tes autofokusnya, oh masih berasa ada jeda ya, kunci lokasinya tuh mas, kunci fokusnya masih berasa. Set. Terus sensor dan konektivitas HP ini juga tinggal pakai aja ya. GPS-nya gercep kunci lokasi, paling akurasinya aja sih yang butuh waktu beberapa detik sampai benar-benar ngunci di titik aslinya. NFC ada, terus WiFi sharing juga bisa. Coba untuk WiFi sharing di sini ada yang harus diaktifin dulu ya. Karena kalau kita nggak aktifin lewat menu hotspotnya, itu tuh kalau kita mau nge-share koneksi WiFi, terus kita tap yang hotspot, itu kita harus diminta matiin WiFi-nya dulu. Mungkin di mata Samsung tuh tindakan WiFi sharing ini dianggap kurang aman ya, karena biasanya kan kita nge-WiFi sharing itu di WiFi yang public space gitu, yang keamanannya biasanya kurang. Ya kalau ngomongin keamanan, emang ini satu hal yang bikin pengguna Samsung tuh mager login ya ke brand HP lain gitu. Karena ya keamanan Samsung di sini tuh emang nggak kaleng-kaleng ya. Mulai dari yang paling simpel aja, kita mau matiin data atau matiin perangkatnya, kita tuh harus unlock lock screen-nya dulu gitu. Kalau nggak ya nggak bisa. Terus kita juga ada fitur yang namanya auto block ya, yang mana ini bisa ngefilter dari APK undangan di WhatsApp ya. Jadi kalau orang tua pakai HP Samsung, insya Allah sih aman, karena meskipun APK undangan itu udah masuk ke folder, tetap nggak bisa install karena auto blocknya udah nyala. Sampai fitur Knox Vault yang dulu tuh cuma eksklusif di flagshipnya Samsung, sekarang juga udah ada di Samsung mid range kayak gini. Dan Knox Vault ini tuh berasa kayak brankas yang punya keamanan super duper tebal ya, yang bisa ngamanin data-data privacy di HP Anda. Oke, jadi kesimpulannya, buat harga 3-4 juta, mungkin HP-HP-nya Infinix atau Poco itu lebih menggiurkan ya, dengan spek yang lebih ugal-ugalan. Dan rasanya lebih cocok HP-HP kayak gitu buat Anda yang memang ngejar performa buat main game yang lebih hardcore. Tapi ya nggak semua orang nyari HP buat main game doang kan. Karena tetap ada nih orang-orang yang nyari HP ya cari software yang enak, nggak ada iklan, dipakai jangka panjang juga nyaman plus aman. Dan hal-hal kayak gini yang biasanya tuh dicari sama mereka yang tipikalnya tuh nggak doyan gonta-ganti HP setiap tahun. Ya mungkin desain layar murah dan aksesoris susah di HP ini yang perlu jadi pertimbangan matang-matang ya. Kira-kira bisa dimaklumin nggak? Dua hal tadi ada di HP yang harganya tuh nyaris 4 juta kayak gini. Kalau bisa dan nggak masalah, gas. Samsung A26 ini mungkin bisa jadi HP panjang umur Anda untuk dipakai beberapa tahun ke depan. Ya, terima kasih sudah nonton video sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama Samsung Galaxy A26 5G. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera utama. Sampai ketemu di video berikutnya.